Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Hafiz, nomor BP 191053/2008, akan menampilkan analisis laporan keuangan dari PT Krakatau Steel. Laporan yang saya gunakan ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Untuk analisisnya, analisis yang saya gunakan adalah analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio yang digunakan pertama adalah current ratio. Dengan cara mencarinya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Untuk tahun 2018 diperoleh perhitungan sebagai berikut: 961.072 dibagi dengan 1.783.061 dengan hasilnya yaitu 0,53. Sedangkan pada tahun 2019 perhitungannya adalah 690.608 dibagi dengan 2.493.429 dengan hasilnya yaitu 0,27. Dari sini bisa kita lihat kenapa rasionya turun, karena aktiva lancar pada tahun 2018 itu lebih tinggi daripada aktiva lancar pada tahun 2019, sedangkan hutang lancar pada tahun 2019 itu meningkat dari 2018. Untuk yang selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini gunanya untuk melihat seberapa besar efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan tersebut. Rasio aktivitas ini dapat dicari dengan 5 cara. Yang pertama adalah receivable turnover, yaitu dicari dengan penjualan dibagi dengan piutang. Di sini kita dapatkan untuk tahun 2018 itu angkanya adalah 7,51, sedangkan untuk tahun 2019 yaitu 6,39. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa rasio pada tahun 2018 itu lebih tinggi daripada tahun 2019. Untuk yang kedua adalah inventory turnover. Inventory turnover ini didapati dengan cara membagi harga pokok penjualan dengan persediaan. Di sini bisa kita dapatkan hasilnya untuk tahun 2018 itu 3,9 kali, sementara untuk tahun 2019 itu 5,49 kali. Ini merupakan peningkatan dibandingkan dari tahun 2018. Untuk yang ketiga adalah total asset turnover. Dicari dengan cara penjualan dibagi dengan total aktiva. Untuk tahun 2018 ini didapatkan hasil 0,48, sedangkan tahun 2019 didapati hasil yaitu 0,43. Dari sini bisa kita lihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Untuk yang keempat ada fixed asset turnover, itu cara mencarinya dengan cara membagi penjualan dengan aktiva tetap. Untuk tahun 2018 kita dapati angkanya yaitu 0,66 kali, sedangkan tahun 2019 itu menurun ke 0,84. Yang kelima adalah receivable collection period. Cara mencarinya adalah dengan mengalihkan piutang dikali dengan 360 dibagi dengan penjualan. Bisa kita lihat di tahun 2018 hasilnya adalah 11,97, di mana tahun 2019 yaitu 14,6 kali. Sehingga bisa kita katakan kalau ini merupakan suatu peningkatan. Selanjutnya adalah rasio utang. Rasio utang ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat 3 cara dalam rasio utang ini. Yang pertama adalah debt to total asset. Dari sini bisa kita lihat angka pada tahun 2018 itu yaitu 77,02%, sedangkan 2019 89,16%. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan utang yang tinggi pula. Yang kedua adalah
time interest earned, yaitu dengan cara mencarinya adalah EBIT dibagi beban bunga. Bisa kita lihat pada tahun 2018 angkanya adalah 8,50, sedangkan tahun 2019 itu angka yang didapatkan adalah 30,59. Ini bisa katakan sebuah peningkatan karena tingginya EBIT pada tahun 2019. Yang ketiga adalah fixed charge coverage, yaitu didapati dengan cara EBIT ditambah dengan bunga dibagi dengan bunga. Untuk tahun 2018 kita dapati angka 9,5, sedangkan pada tahun 2019 kita dapati angka 31,5. Ini bisa kita katakan sebuah peningkatan dari 2018 ke 2019. Yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang pertama adalah profit margin. Profit margin ini didapat dengan cara EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Nah, bisa kita lihat di slide yang telah ditampilkan bahwa angka EBIT itu terdapat dalam tanda dalam kurung. Kenapa demikian? Karena berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan mengalami kerugian baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019. Nah, di sini pada tahun 2018 itu angka profit marginnya itu 9,6%, sedangkan 2019 adalah 35,5%. Nah, ini menandakan kalau sebenarnya kerugian yang didapati pada tahun 2019 itu lebih besar daripada tahun 2018. Untuk yang kedua adalah return on asset, dicari dengan cara EBIT dibagi dengan total aktiva kali 100%. Nah, pada tahun 2018 kita dapati angkanya 4,7%, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 15,7%. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa terjadi peningkatan dalam kerugian dalam return on asset ini. Untuk yang ketiga adalah return on equity, dengan rumus EAT dibagi modal kali 100%. Di tahun 2014 didapati hasil 7,67%, sedangkan 2019 didapati hasil 131,1%. Nah, bisa kita simpulkan bahwa perusahaan mengalami kerugian dari 2018 ke 2019. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.